Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apa hubungan antara fungsi tujuan dan fungsi kendala sehingga kedua hal tersebut perlu dipadukan dalam suatu fungsi laragian untuk memperoleh nilai maslahah yang maksimum. Fungsi tujuan agar kita mengetahui tujuan dari kurva tersebut apa, dan begitu juga fungsi kendala agar kita tahu kendala apa yang terdapat dalam suatu kurva tersebut, hingga keduanya harus dipadukan agar mendapat maslahah yang maksimum. Dan selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apa faktor yang mempengaruhi efisiensi dan tingkat efisiensi penggunaan input dalam produk agar produk tersebut optimal? Faktor yang mempengaruhi dikelompokkan menjadi 2 macam. Yang pertama, faktor produk tetap atau fixed input adalah faktor produk yang kuantitasnya tidak bergantungan pada jumlah yang dihasilkan, dan input tetap akan selalu ada meskipun output turun sampai dengan 0. Yang kedua, faktor produk variabel atau variable input, yaitu faktor produk yang jumlahnya dapat berubah dalam waktu yang relatif dan sesuai dengan jumlah output yang dihasilkan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Tadi di PPT Anda dijelaskan bahwa sebuah produk dibuat harus memiliki atribut fisik sekaligus berkah agar membawa maslahah. Lalu bagaimana pendapat kelompok Anda jika dalam produk barang tersebut merusak lingkungan atau merusak lingkungan makhluk hidup lain? Apakah pengaruhnya bagi maslahah menurut kelompok Anda sendiri? Jadi menurut kelompok saya, jika dalam produk barang tersebut merusak lingkungan maka akan berpengaruh bagi maslahah, karena konsep ekonomi Islam tentang atribut fisik suatu barang, konsep nilai yang harus ada dalam suatu barang adalah nilai keislaman. Adanya nilai-nilai ini pada akhirnya akan memberikan berkah pada suatu barang. Setiap barang atau jasa yang tidak mengandung berkah tidak bisa dianggap sebagai barang atau jasa yang memberikan maslahah, sebab berkah merupakan elemen penting dalam konsep maslahah. Begitu juga suatu barang atau jasa yang mengandung berkah yang banyak tidak bisa disamakan dengan barang lain yang mengandung berkah yang harusnya sedikit. Jadi jelas bahwa suatu produk harus memiliki atribut fisik sekaligus berkah agar membawa maslahah. Sekian pertanyaan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, 5, dan 6. Untuk yang pertama, jawaban dari kelompok 4 yaitu tidak hanya teknologi saja yang dikenalkan, akan tetapi konten, penggunaan teknologi, informasi, dan etika berteknologi harus disampaikan kepada semua masyarakat karena ini akan berpengaruh terhadap cara masyarakat menggunakan teknologi. Selanjutnya, pertanyaan untuk kelompok 5 yaitu ada 3 kemungkinan yang akan terjadi pada kurva tersebut. Yang pertama, skala hasil konstan, yaitu di mana penggandaan input akan memberikan penggandaan output yang sama. Yang kedua, skala hasil menurun, yaitu di mana perusahaan mengandalkan input yang digunakan namun skala output yang dihasilkan lebih kecil. Dan yang terakhir, skala hasil meningkat, di mana skala penggandaan input mengakibatkan perubahan skala penggandaan output yang lebih besar. Untuk pertanyaan yang nomor 6, jawabannya itu pada saat produk total mencapai maksimum maka produk marginal sama dengan 0. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Anda menyatakan bahwa teknologi yang digunakan adalah memanfaatkan SDM sehingga meningkatkan harkat kemanusiaannya. Jadi bagaimana jika ternyata teknologi itu justru tidak meningkatkan harkat manusia dan malah mengambil alih lapangan pekerjaan manusia? Apakah jika begitu
proses produksi tidak mencapai masalah yang optimal dan bagaimana solusi yang harus dilakukan apabila hal itu terjadi agar tercapai masalah yang optimal. Menurut saya, apabila proses produksi tidak mencapai masalah yang optimal, bisa dikatakan seperti itu karena teknologi akan menyisihkan, atau kebanyakan di Indonesia sekarang sudah terjadi PHK. Dan apabila hal itu terjadi, agar tercapai masalah yang optimal, tentunya kita harus mengevaluasi. Setelah mengevaluasi, kita akan tahu bagaimana permasalahan yang ada dan bagaimana cara kita untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan untuk soal selanjutnya, yaitu untuk kelompok 5, pada slide ke-19 ada keterangan bahwa output lebih besar memerlukan input yang lebih besar. Pertanyaannya, bagaimana jika input sudah lebih besar tetapi output yang dihasilkan lebih kecil? Apabila input sudah lebih besar tetapi output atau yang dihasilkan lebih kecil, maka ini terjadi yang namanya penurunan yang harus diperhatikan. Dan apabila ini terjadi, otomatis input juga harus lebih kecil, karena input dan output adalah salah satu atau dua hal yang berkesinambungan dan tidak bisa terlepaskan. Untuk selanjutnya, kelompok 6, bagaimana kondisi marginal produk pada saat produk total mencapai titik maksimum? Pada saat produk total mencapai maksimum, maka produk marginal sama dengan 0. Sesudah itu, produk marginal akan bertanda negatif, yang berarti bahwa dengan penambahan faktor produksi, produk total yang dihasilkan justru akan turun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kelompok yang sudah bertanya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 11, yaitu tadi dijelaskan tujuan produksi dalam Islam itu untuk menciptakan masalah yang optimum bagi konsumen atau bagi manusia secara keseluruhan. Jelaskan apa yang dimaksud dari masalah yang optimum serta faktor apa yang bisa menunjukkan masalah yang optimum. Baik, jawabannya adalah, jadi masalah yang optimum itu adalah masalah yang maksimal yang bisa kita peroleh dari menggunakan suatu produk. Faktor yang bisa menunjukkan yaitu misalnya kita menggunakan suatu produk pakaian, makanan dalam memproduksi pakaian tersebut harus atas dasar nilai-nilai Islam, sehingga akan tercipta masalah yang optimum. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan kelompok 12, di mana kelompok 12 bertanya, pada slide 13 dijelaskan tentang amanah untuk mewujudkan masalah maksimum. Pertanyaan saya, maksudnya amanah untuk mewujudkan masalah itu seperti apa? Bagaimana cara penerapannya dalam produksi Islam? Apakah perusahaan di Indonesia menerapkan hal tersebut? Jawaban saya adalah, yang dimaksud amanah itu harus bertanggung jawab ya, dalam memproduksi harus bertanggung jawab dan atas dasar Islam secara terus-menerus, tidak terputus agar menciptakan masalah yang optimum. Kemudian cara penerapannya yaitu dengan menerapkan dasar dan nilai-nilai Islam dalam produksi, atau kita juga bisa menggunakan bahan-bahan yang bernilai thayyib dalam produksi agar produk kita dapat memberikan maslahah yang optimum. Menurut saya, perusahaan di Indonesia sudah menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Kemudian pertanyaan kelompok 13, dalam slide studi kasus dijelaskan bahwa keripik UD Jatimulya memproduksi secara islami, namun dalam slide ini belum dijelaskan poin inti dari produksi secara islami. Tolong deskripsikan pengertian tersebut. Jadi memproduksi secara islami yaitu dimana dalam memproduksi keripik UD Jatimulya mereka sudah menerapkan dasar-dasar dan nilai-nilai Islam dalam produksinya, sehingga produknya dapat memberikan maslahah yang optimum. Kemudian dari produksi secara Islami tersebut, tolong jelaskan pengertian dari data primer dan data sekunder produksi Islami. Yang dimaksud adalah data primer, yaitu adalah hasil data-data yang terpenting dari penelitian tersebut, dan data sekunder adalah data-data yang diperoleh hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut juga. Kemudian di sini pertanyaan yang terakhir adalah pertanyaan kelompok 14. Tolong dijelaskan kembali apa itu K, apa itu L, apa itu F, dan lain-lain pada rumus yang telah dijelaskan tadi. Huruf K sendiri itu adalah kepanjangan dari kapital,
dan huruf L itu adalah langrangian, dan F sendiri yaitu fungsi, dan M adalah singkatan dari maslahah. Baik, terima kasih. Ini saja dari saya. Untuk kurang lebihnya tolong dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.